terintegrasi dan menghemat biaya juga. Akan mengadakan seminar kapal pada bulan Juni 2026, minggu kedua gabungan antara dengan ibadah kompi dan ibadah komunitas. Hari Sabtu, seminar kapal ini akan bekerja sama dengan kadir ibadah, yaitu ibadah kompi dan ibadah komunitas. Untuk pembicaranya to be confirm, ada 3 kandidat yang akan diinfokan yang berkompeten dengan seminar kapal itu. Gitu ya Pak Nabi. Mengenai budgetnya saya belum bisa tentukan, nanti tergantung dari pembicaranya itu biaya untuk PK-nya nanti bisa diinfokan oleh Madu. Terus sama untuk konsumsinya mungkin ya yang sederhana aja ya. Dari saya cuma ini aja, karena ini sebenarnya dari tahun 2025 sudah ditentukan, cuma karena banyak kegiatan yang diadakan oleh saya dipercaya untuk tim visitasi, khususnya untuk yang bermasalah, untuk yang isnet, ya. Jadi saya untuk kunjungan berhubungan dengan jumlah anggota jemaat gereja Sumayodan, dan saya bekerja sama dengan Minar yang sudah sebulan lebih berada di kesekretariatan, maksudnya untuk membantu ya, kerjasama dengan kami, yaitu bahwa kami mengunjungi setiap wilayah, terdiri dari Jakarta Pusat yang ada 5 komsel, Jakarta Barat berjumlah 7 komsel, Jakarta Utara berjumlah 1 komsel, Jakarta Timur 1, Jakarta Selatan. Itu dia ya. Dan Tangerang juga ada, dan ada gabungan komsel yaitu Marunda, Dadap, dan Bandengan berjumlah 15 komsel. Pukul rata 1 komsel 10 atau 5, kira-kira 125 atau 150 orang. Kita kunjungi planning waktu tahun lalu, hari ini sekian orang, ternyata pas dilaksanakan ada yang tidak mau dikunjungi, ada yang mendadak, dan ada yang memang harus butuh dikunjungi. Di antaranya adalah pada bulan Juli, pada bulan Juli, perlu dibacakan nggak nih? Misalnya saya mengunjungi ini, kita mengunjungi itu, A, B, C, D. Perlu apa? Totalnya aja ya. Totalnya untuk bulan Juli, nah ini dan kayaknya nggak perlu gini-ginian kayaknya ya. Oke. Ya. Jadi total bulan Juli ada 6 orang. Di antaranya Ibu Lince, Ibu Adi Widodo, Bapak Adi Widodo, Saudara Jonathan Fuji, Foni Apriyadi, Santi, dan Eliawati Wijaya. Terus yang ke Agustus ada berjumlah 7 orang, September 7 orang yang dikunjungi. Terus di bulan Oktober ada 9 orang, di bulan November ada 8 orang, total semua yang dikunjungi 37 orang. Kita masuk ya bersyukur tadi Pak Gem, oh ya saya kasih garis bawahi tadi Pak Gem bilang jangkau jiwa. Waktu kita kunjungi di akhir bulan November, yaitu di rumah Pak Andi, di mana bukan pembantu, bahasa halusnya apa sih? Nggak enak ngomong pembantu. ART, asisten rumah tangga, yang sudah lama tinggal sampai dia punya anak dan diceraikan oleh suami dan kawin lagi. Anak itu sekarang berumur kira-kira 17 atau 16 tahun. Waktu itu kita kunjungin pertama Pak Agus, terus berikutnya Charles dan Eli, karena susah parkir mobil, akhirnya kita pinjam motor dan akhirnya ketemu. Kita doain lagi sampai bahwa segala sesuatunya kita injilin, dan singkat cerita mereka berdua anak dan ibu terima Yesus dari latar belakang non Kristen alias Muslim, puji syukur.
Dan seminggu, tepuk tangan dong buat Tuhan, orang dapat terima Yesus. Sorry maksa, karena penginjilan itu harus panas Pak Lexi. Ya, jadi setelah itu kita tidak hanya mendiamkan saja kerjasama dengan Pak Andi dan istri yang ternyata memang jemaat lama, dan saya memberi pesan tolong dibimbing dengan firman Tuhan dan mereka bersedia. Seminggu kemudian saya follow up saat Pak Andi ikut kebaktian, dan saya bilang boleh diizinkan untuk kita menengok atau buka konser nantinya jangka panjang. Ya nanti saya tanya dulu, dan istilahnya masih ada kerikil tajam, istilahnya masih ada perjuangan, tapi tetap kita mau kunjungin secara rutin untuk dia tetap berdiri di dalam firman Tuhan, dan hasilnya katanya sudah sembuh. Dan biarlah semua penyakit rohaninya juga sembuh, tetap taat sama Tuhan sampai akhir. Itu kerinduan Tuhan dan kerinduan kita. Amin. Sekarang masuk ke orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Kami melayani bukan hanya jemaat GBI Sungai Yordan, tapi melayani di luar Sungai Yordan karena semua adalah kepunyaan Tuhan. Kenapa? Karena misalnya berhubungan dengan kakak adik saya, Ani, kakaknya meninggal, dan Pak Gem dan Pak Agus berkunjung ke sana. Dan kita juga harus melaporkan. Nanti kan tanya-tanya, ini Fulteman kerjanya apa sih? Enggak. Ada kerja dan tanggung jawab, sampai ke Bekasi pun dijabanin, ya. Jadi bertanggung jawab. Nah, pada bulan Juli ada 5 orang yang meninggal. Yaitu Ibu Li Indrawinata, 2 Pak Pendeta Pedro Gaisung Pibi, dia dari jangkauan jiwa. Yang pertama Ibu Li, non jemaat GBI Sungai Yordan. Ibu Eliawati, mamanya Bu Yuli, non jemaat GBI Sungai Yordan. Ibu Santi, suami dari Samuel Amran, kakak ipar Pak Daniel Amran, non jemaat GBI Sungai Yordan. Suster Ruspatio Tampungulon, kakak saya, non jemaat GBI Sungai Yordan, dikunjungi juga. Jadi antar gereja semuanya kita dikunjungi. Dan Ibu Mariana Effendi, mamanya Ibu Sisil, non jemaat GBI Sungai Yordan tapi Sisil jemaat kita. Dan Ibu Jen Harahap, non jemaat GBI Sungai Yordan, mamanya dari Pak Henry, pendoa syafaat. Dan Markus Dinarto Pranoto, suami dari Ibu Susan Tantra, jemaat GBI Sungai Yordan, yang meninggal pada bulan Agustus tanggal 17. Kim Bao, abangnya Ibu Lili, kalau dikenal dengan omanya 3Z ya, non jemaat GBI Sungai Yordan dari Buddha, sudah berkali-kali dikunjungi saat sakit, dan akhirnya hampir di terminal terakhir dia terima Yesus. Tentunya kerjasama dengan Ibu Lili. Kalau kita pekerja, dia belum terima Yesus, jangan kecewa. Tuhan pakai keluarganya, ya. Yang terakhir Denzita Tan Saega, yang baru-baru ini meninggal di tanggal 19 November, dimakamkan di TPU Rorotan, ya, berusia 21 tahun. Yang terakhir baru-baru ini dan masih ada di rumah duka, yaitu Ibu Santi Rijal yang berusia 77 tahun. Dia adalah full timer sekian tahun bersama-sama dengan kita, dan dia memperjuangkan kita dalam hal kemakmuran, ya. Maksudnya yang berhubungan dengan uang dia perjuangkan, dan ternyata dia berjuang keras, ibu perjuangan. Dan saat ini jenazah masih ada di rumah duka dan mogot, besok akan dilepaskan dan akan dimakamkan. Biar sahabat-sahabat kita yang di sini boleh melawat, karena beliau adalah ibu perjuangan. Jadi jumlah total 12 orang yang dipanggil Tuhan di tahun ini, dari bulan Juli sampai bulan November. Jemaat GBI Sungai Yordan ada 12, non jemaat GBI Sungai Yordan ada 8 orang, jumlahnya 12 orang. Laporan singkat, God bless you all. Hah? Iya, 4 tambah 8. GBI Sungai Yordan 4, non jemaat 8, jumlah 12 almarhum. Silakan Ibu Ani. Pernikahan dan peneguhan nikah. Ini pelayanan klasik dari setiap gereja ya. Pelayanan klasik dan yang nggak boleh hilang sampai kapan.
Ya, Denny boleh? Ini kita laporan dulu semester kedua, Juli sampai Desember 2025. Bisa ditampilkan? Ya. Lanjut. Periode penyerahan anak Juli-Desember 2025 itu ada 2 kali ya. Antara lain, lanjut. Ya, pertama, tanggal 20 ada 2 anak diserahkan pada Tuhan di dalam ibadah raya, diberkati oleh Bapak dan Ibu Gembala kita tercinta, yaitu Valerie Bianca Michele dan Briella Liora Sicilia. Briella ya. Ya, itu dibaca sendiri ya orang tuanya siapa. Kemudian bulan Oktober sampai November sampai saat ini tidak ada. Lanjut ke divisi pastoral baptisan air periode Juli Desember. Pada bulan Juli akhir 27 ada 2 anak, Fine Andrea Inseren Prawar, yaitu dari Mes Papua. Komselnya siapa ya itu ya? Komselnya maksudnya orang tuanya komselnya Deni ya? Dani. Ya, ini anak teens 1 ya. Gabriela anak teens nggak? Teens juga ya. Fine Andrea Inseren Prawar, ini belum kasih foto ya. Gabriela Esther Maria Manik. Nah, kemudian baru-baru ini tanggal 26 Oktober ada 4 ya, puji Tuhan. Immanuel itu youth ya. Ya, Deswan itu dari STTBI itu sampai nangis dia dibaptis. Samuel dan Joshua itu anak dari orang tuanya tunarungu. Dan bulan November, mungkin November sampai Desember kayaknya di skip karena nggak ada. Kemudian SADR periode Juli sampai Desember ada 2 kali, yaitu tanggal 20 sampai 27 Juli. Ini karena saya ganti itu memori handphone, hilang fotonya, dan saya tanya Pak Agus juga nggak ada gitu ya. Itu pesertanya 19, batal 3 karena kerja dan sekolahan nggak bisa, terus lulus 10, tidak lulus 6 peserta. Tidak lulus artinya bolong-bolong ya, itu nanti akan di follow up lagi. Kemudian periode Oktober 25 Oktober peserta sama 19, batalnya 3, lulus 12, tidak lulus 4 peserta. Ini kebanyakan dari Depok. Ini fotonya yang ada cuma segini, karena mungkin kesempatan foto-fotonya kita nggak nyampe ya waktu pertobatan sampai kepenuhan Roh Kudus nggak sempat foto-foto. Kemudian ke pernikahan. Ya, ini dia ya, bulan Juli sampai September ini diadakan BPN, yaitu pasangan kekasih kita, kekasih dia kali ya, yaitu Grace dan Daniel. Tepuk tangan buat mereka. Ya, ini waktu BPN. Daniel Darmawan ya, bukan Daniel itu ya, Daniel juga. Ya, ini foto yang terkumpul. Kemudian lanjut. Setelah lulus BPN mereka diberkati oleh oleh Tuhan yang diwakili oleh Pak Gem di sini di lantai 3 ya. Kemudian mereka bulan madu ke Singapura ya. Catatan sipilnya nggak tahu deh, udah belum? Next ya, aman ya. Oke, next, peneguhan nikah tidak ada kalau di sini ya, tapi kalau di JJ sama di Taman Ratu ada ya. Sekian laporan 2025 semester 2 dari pastoral bagian ini. Nah, kemudian rencana kerja tahun 2026 kecil ya. Oh, ini secara Excelnya laporan yang tadi 2025 di skip aja. Nah, Walking with Jesus Goodbye 2025, Hello 2026. Program secara singkat yaitu penyerahan anak setiap minggu ketiga di ibadah umum. Masih sama, juga baptis selam setiap akhir bulan, di mana sehari sebelumnya ada pengarang yaitu hari Sabtu, masih sama. SADR 4 bulan sekali, minggu ketiga dan keempat. Semoga tidak tabrakan dengan program yang lain. Pernikahan BPS setiap 6 bulan sekali, semua data harus dipenuhi. Jika ada kasus tertentu akan ditangani secara khusus oleh divisi pastoral dengan persetujuan
dari Pak Gem ya. Peneguhan nikah tetap mengikuti BPN, semua data harus dipenuhi. Secara mendetail ini mungkin nggak kebaca ya. Itu saya nanti akan berikan ke Bro Daniel ya. Itu sudah terisi semuanya sampai dari Januari sampai Desember, dari penyerahan anak sampai peneguhan nikah. Pemberkatan nikah dan peneguhan nikah hanya diisi oleh senyuman. Semoga ada pernikahan-pernikahan baru ya. Itu pertumbuhan jemaat yang alami ya, Trivena ya. Demikian juga Kak Ita ya. Roman. Siapa lagi di sini? Victor. Daniel. Ya Daniel di atas. Wah, tepuk tangan buat mereka. Minar di belakang. Yeay. Itu jangkau jiwa secara alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.